hari ini. Bunda berharap semuanya tetap sehat ya. Nah anak-anak, Bunda Citra hari ini mau mengajak anak-anak untuk mengikuti kebaktian. Kita akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita. Mari semuanya bangkit berdiri, kita akan memujikan sebuah lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir. Berkati juga Bunda yang akan menyampaikan cerita pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, selamat mendengarkan cerita ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tadi anak-anak bersukacita ya, sudah memuji Tuhan dengan Bunda Citra. Nah saat ini Bunda Siska akan bercerita. Bunda Siska akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu yang diambil dari kitab Amsal 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Demikian firman Tuhan pada kebaktian hari ini. Nah anak-anak, Bunda Siska akan bercerita tentang kritis, berani mengungkapkan rasa ingin tahu. Nah, saat ini ceritanya tentang tokoh Alkitab. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak ya tentang seorang tokoh Alkitab ini? Dia adalah orang yang berbadan pendek. Sudah dewasa, namun badannya pendek. Dia mempunyai rasa ingin tahu tentang Tuhan Yesus. Dan dia berani loh mengungkapkan rasa ingin tahunya tentang Tuhan Yesus. Siapa ya itu? Ada yang tahu? Iya benar, namanya Sakeus. Sakeus berani mengungkapkan rasa ingin tahu tentang Tuhan Yesus.
Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek. Dia berada di rumahnya. Nah, dia berada di atas rumahnya dengan melihat sekelilingnya di jendela. Wah, ternyata hari ini cerah ya. Kemudian, apa ya? Pekerjaan Bapak Sakeus itu ada yang tahu anak-anak? Nah ini loh, dia pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Namun Bapak Sakeus ini meminta bayaran yang lebih kepada orang-orang yang membayar pajak. Dan orang-orang yang membayar pajak itu merasa, kok kurang, padahal kan aku sudah bayar lunas di situ. Iya, masih kurang, kata Bapak Sakeus ini. Nah, orang-orang menjadi tidak suka dengan Bapak Sakeus. Pada suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu, diikuti dengan para murid dan banyak orang yang mengikutinya. Karena Tuhan Yesus mengabarkan tentang Injil kebenaran Tuhan. Kemudian Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus, tapi karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Aduh, Tuhan Yesus gak kelihatan dari sini. Aduh, jauh banget ya, Tuhan Yesus itu mana ini? Kok aku gak kelihatan? Minggir dong, aku ingin lihat Tuhan Yesus. Kemudian orang-orang juga bilang, aku juga ingin tahu tentang Tuhan Yesus. Kenapa kamu nyuruh minggir? Aku juga pengen tahu. Aku gak kelihatan ini, aku gak kelihatan, kata Sakeus kepada orang-orang yang berbondong-bondong yang ingin juga lihat Tuhan Yesus. Kemudian Sakeus, karena dia ingin tahu, aku punya ide. Di situ ada pohon ara. Nah, di situ lihat apa yang dilakukan Sakeus. Iya, Sakeus memanjat pohon ara. Nanti Tuhan Yesus mau lewat sini. Aku akan memanjat pohon ara biar kelihatan Tuhan Yesus. 1, 2, 3, 4, 5. Meskipun dia bersusah payah untuk memanjat pohon, akhirnya aku bisa memanjat pohon dan melihat Tuhan Yesus. Nah, lihat itu anak-anak. Tuhan Yesus juga melihat, itu ada yang melihat dari pohon itu siapa ya? Kemudian Tuhan Yesus, hei, turunlah. Murid-murid berkata, itu Sakeus Tuhan. Terus dipanggil Tuhan Yesus, Sakeus, turunlah. Kemudian Sakeus, Tuhan Yesus lihat aku. Ya Tuhan, ya. Tuhan Yesus berkata lagi, Sakeus, aku akan menumpang ke rumahmu. Kemudian Sakeus kira-kira mau turun tidak anak-anak? Iya benar, Sakeus mau turun. Ya, aku mau turun Tuhan. Kemudian dia turun. Nah, kemudian dia turun. Lalu Sakeus segera turun dari pohon ara dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Yeay! Tuhan Yesus sudah lihat aku. Nah, kemudian Sakeus berani mengungkapkan rasa ingin tahunya kepada Tuhan Yesus dan berkata, aku akan memberikan setengah hartaku kepada orang miskin Tuhan. Oh, iya. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Gimana jawab Tuhan Yesus? Kira-kira Tuhan Yesus percaya tidak sama Sakeus? Iya, anak-anak hebat. Ternyata Tuhan Yesus percaya sama Sakeus.
karena Sakeus berani mengungkapkan ingin tahunya tentang Tuhan Yesus dan berani mengungkapkan apa yang telah diperbuat Sakeus. Selama ini ia menagih pajak dengan tidak benar. Dia menagih pajak berlebih kepada orang-orang dan dia minta ampun di hadapan Tuhan. Kira-kira Tuhan Yesus mengampuni tidak? Iya benar anak-anak. Tuhan Yesus mengampuni Sakeus. Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Tuhan Yesus juga berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus benar-benar senang sekali karena Tuhan Yesus menerima Sakeus. Dan Sakeus bersukacita karena pengampunan Tuhan. Anak-anak, lewat cerita Sakeus, anak-anak belajar untuk berani mengungkapkan rasa ingin tahunya. Sakeus berani mengungkapkan rasa ingin tahunya kepada Tuhan Yesus. Dia memanjat pohon ara dan kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, siapa yang mau jadi ingin seperti Sakeus? Iya, ini aku, saya. Nah, seperti anak-anak yang di video, anak-anak juga yang di rumah juga ingin ya menjadi anak yang berani mengungkapkan rasa ingin tahunya. Di sini, siapa yang mau jadi anak berani? Yang mau ingin tahu? Nah, di sini kakak mengadakan percobaan, kemudian ada adik-adiknya di situ bernama Arka, Tika, Tony, dan Rara. Siapa yang ingin tahu kakak mau ngadain apa? Nah, kemudian adik-adik ini berani. Oh iya kak, aku ingin tahu. Nah, aku ingin ikut kakak melakukan percobaan. Oke, anak-anak berani dan bisa mengungkapkan rasa ingin tahunya. Hebat. Kemudian ada loh anak-anak yang malu, lari, gak mau ikut percobaan. Dia lari, aku malu, aku ingin tahu tapi aku malu. Nah, ada anak-anak yang malu. Kira-kira anak-anak mau jadi anak yang berani atau anak yang malu? Bagaimana ya caranya mengungkapkan rasa ingin tahu itu? Oh iya, anak-anak bisa bertanya sama orang-orang yang lebih dewasa seperti orang tua kita, guru atau bunda, ataupun orang lain. Bisa loh anak-anak mengungkapkan rasa ingin tahunya kepada teman. Anak-anak bisa bertanya kepada orang tua, bunda, atau guru, bahkan teman atau orang lain dengan sikap yang gimana anak-anak? Sikap yang baik. Jadilah anak berani mengungkapkan rasa ingin tahu. Mama akan merasa bangga. Papa juga merasa bangga dan lebih Tuhan Yesus. Jadilah anak berani mengungkapkan rasa ingin tahu ya. Oke, demikian cerita dari Bunda. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, saat ini Bunda Siska akan mengakhiri kebaktian pada hari ini dengan berdoa. Yuk siapkan tangan kita, dilipat, mata ditutup. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami menjadi anak yang berani mengungkapkan rasa tahu kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk setia padamu. Haleluya. Amin. Nah, demikian anak-anak kebaktian pada saat ini. Anak-anak juga harus taat pada protokol kesehatan ya. Jangan lupa sering cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.